الرسمية المختصة وأن لا نلتفت لأي شائعات ترد من هنا وهناك. أيضا مهم جدا تثقيف الوعي لجميع أفراد الأسرة وأيضا عمل برنامج مخصص. Berkali-kali gue bilang, udah bertahun-tahun, bukan berkali-kali, bertahun-tahun gue bilang AFC ini gak jelas. Banyak KKN-nya di dalam. 95% kita dicurangin. 2-1 haram. What is the problem? Haram wallahi. 2-1. What is the problem? 2-1. That's it. No comments. Why 2-1. Wasitnya gatel. 90 tambah 6 kuwi 96. Mentok-mentoke 98. Terus ngantuk 99. Nah, bar digol langsung disemprit rampung. Boleh dibilang gondok banget. sudah 2-1 ya kan, ada tambahan 6 menit. Klarifikasi wasit Ahmed Alkaf. Benarkah sang wasit ini meminta maaf kepada publik Indonesia karena kecurangan yang terjadi? Terungkap dalang dari kecurangan yang diterima skuad Garuda pada laga kontra timnas Bahrain. Presiden Joko Widodo turun tangan soal kecurangan yang diterima skuad Garuda. Pak Jokowi langsung perintahkan begini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Ekspresi kekecewaan Sintayong tidak bisa disembunyikan seusai timnas Indonesia gagal mengunci kemenangan di depan mata atas timnas Bahrain. Di luar dugaan, pelatih Sintayong bahkan sampai berani melakukan sikap ini ketika menyudahi konferensi pers seusai duel Bahrain kontra timnas Indonesia usai. Seperti diketahui, dalam hal ini terjadi kontroversi pada laga timnas Bahrain kontra Indonesia yang berkesudahan dengan hasil imbang 2-2 pada Kamis kemarin. Sang pengadil lapangan yakni Ahmed Alkaf dinilai membuat keputusan yang cenderung merugikan pasukan Sintayong. Salah satunya ialah ketika wasit asal Oman Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu 6 menit jelang berakhirnya pertandingan babak kedua. Namun faktanya, tambahan waktu yang seharusnya 6 menit justru terus berjalan sampai 9 menit hingga akhirnya Bahrain mampu menyamakan kedudukan. Dalam konferensi pers kemarin, Sintayong secara belak-belakan mengungkapkan bahwa dirinya dan semua pemain merasa geram dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga tersebut. Akan tetapi bukan pernyataan Sintayong di konferensi pers tersebut yang menjadi sorotan, melainkan sikap sang pelatih setelahnya. Hal ini karena Sintayong mengabaikan ajakan berjabat tangan dari lokal media officer Bahrain yang duduk bersebelahan dengannya saat konferensi pers. Sintayong yang tampak dengan raut wajah kecewa kemudian bergegas meninggalkan ruang konferensi pers usai kembali ke locker room timnas Indonesia. Namun ketika ofisial Bahrain yang duduk di sebelahnya mengajak untuk berjabat tangan, Sintayong tampak mengabaikannya dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Kondisi tersebut lantas ditanggapi beragam oleh supporter timnas Indonesia. Mereka menganggap kalau sikap Sintayong itu merupakan reaksi dari bentuk kekecewaan atas hasil di laga tersebut. Bagaimana tidak? 3 poin pertama yang seharusnya didapatkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga berpeluang menjadi runner-up grup C justru sirna di menit akhir. Selain itu, kini muncul video klarifikasi dari sang pengadil lapangan tersebut. شوف بالنسبة لشأن الرياضة تم الكلام كثير من جميع الإعلاميين. Namun ketika diselidiki lebih jauh di video tersebut, bukanlah permintaan maaf asli sang wasit, melainkan perumpamaan Andre Ahmad Alkaf diwawancara usai pertandingan Bahrain kontra timnas Indonesia. Video wawancara itu diambil usai wasit Ahmed Alkaf diwawancarai setelah memimpin pertandingan lain sebelumnya. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau akrab disapa dengan Coach Justin mengungkap konspirasi AFC di balik timnas Indonesia yang dikerjai wasit asal Oman yakni Ahmed Alkaf saat ditahan imbang 2-2 melawan timnas Bahrain pada laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tersebut. Kepemimpinan Alkaf banyak disorot setelah menambah lebih dari 3 menit tambahan waktu pada babak kedua yang sesuai pengumuman dari wasit keempat hanya 6 menit. Akibatnya Indonesia yang hampir mendapatkan kemenangan dengan skor 2-1 harus puas kehilangan 2 poin setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Menurut Justin, keputusan kontroversi Ahmed Alkaf dinilai sengaja untuk menjegal Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. AFC disebut ingin memberikan kuota lebih Asia untuk negara-negara tertentu. Ia pun berharap dengan situasi tidak menguntungkan ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang dipimpin Erick Thohir
melayangkan protes keras kepada Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga induk sepak bola dunia yakni FIFA. Sepak bola memang tentang menang dan juga kalah. Namun jika kalah dengan cara seperti ini menurutnya sangat tidak bisa diterima. Ini bukan pertama kalinya Indonesia di bawah asuhan Sintayong mendapatkan perlakuan tidak adil dari wasit yang memimpin pertandingan. Sebelumnya pada laga Piala Asia U23 2024 di Qatar, Sintayong juga dibuat geram pada pertandingan Garuda Muda kontra tim tuan rumah. Pada sesi jumpa pers pasca laga, Sintayong mengatakan jika AFC ingin sepak bola Asia maju, maka kualitas wasitnya juga harus ditingkatkan. Atas kejadian tersebut, PSSI telah mengirimkan surat protes kepada FIFA terkait kepemimpinan wasit Alka yang memimpin pertandingan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ikut mengomentari terkait momen kontroversial pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain. Timnas Indonesia meraih hasil imbang 2-2 saat bertamu ke markas Bahrain pada Kamis kemarin. Presiden Joko Widodo juga ikut memberikan komentar monolog terkait pertandingan kontroversial tersebut. Jokowi mengaku bahwa dirinya merasa gregetan melihat kemenangan Timnas Indonesia yang sudah di depan mata harus dirampok oleh Bahrain. Presiden Jokowi pun menyoroti tambahan waktu pada babak kedua dalam pertandingan tersebut yang telah melebihi batas waktu yang telah diumumkan. Selanjutnya Timnas Indonesia bakal kembali melakoni laga away menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia harus waspada terhadap kepemimpinan wasit Omar Al-Ali, wasit yang akan bertugas dalam pertandingan menghadapi Timnas Cina. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melakoni laga away kontra Timnas Cina di Qingdao Yong Football Stadium pada Selasa mendatang. Omar Al-Ali merupakan wasit asal Uni Emirat Arab yang dipilih memimpin laga Timnas Indonesia kontra Cina. Melihat pertandingan akan kembali dipimpin wasit Timur Tengah, Timnas Indonesia nampaknya harus waspada terhadap kemungkinan terburuk. Usut punya usut, Omar Al-Ali ternyata juga memiliki rekam jejak yang tidak lepas dari kontroversi. Salah satu momen yang diingat terjadi saat memimpin laga Australia kontra Bahrain dalam laga pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Wasit asal Uni Emirat Arab dianggap kurang tegas dalam menanggapi aksi guling-guling berlebihan ala pemain Bahrain. Puncaknya terjadi pada menit ke-77 saat pemain Australia, Kusini Yengi, menerima kartu merah dalam keadaan pertandingan masih sama kuat dengan skor kacamata. Melihat situasi tersebut, tentunya Timnas Indonesia harus waspada saat berhadapan dengan Cina dalam laga tersebut. Tim nasional Cina nampaknya akan bermain maksimal saat melawan Timnas Indonesia di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab saat melawan Australia, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, sudah memikirkan pertandingan kontra skuad Garuda. Hal itu dapat dilihat dari keputusan Ivankovic yang menarik gelandang andalannya, yakni Xie Weneng, di jeda turun minum saat melawan Australia di matchday ketiga grup C. Keputusan itu dibuat karena Ivankovic tidak ingin gelandang anyarnya tersebut mengalami cedera karena ia dibutuhkan untuk menghadapi Timnas Indonesia. The Dragon memperpanjang tren negatif mereka setelah kalah 1-3 dari Australia pada Kamis kemarin. Meski Cina menelan kekalahan untuk yang ketiga kalinya di grup C, Ivankovic tetap mengapresiasi anak asuhannya. Bahkan dia mengaku puas dengan penampilan dari para pemain The Dragon. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.